Penyesalan suami arogan. Bab 55. Gadis ini benar-benar cekatan dalam memasukkan kode rahasianya hingga tidak bisa terbaca oleh siapapun. Batin Presiden yang sempat fokus memperhatikan gerakan jemari lentik Davia di atas keyboard raksasa itu, namun sulit untuk terbaca olehnya, yaitu angka atau huruf apa yang Davia masukkan. Tuan Presiden, target kita sudah membawa benda berharga itu ke negara Makau saat ini, ucap Davia. Apakah mereka akan melakukan transaksi sekarang, Davia? Bagaimana kalau barang itu sudah berpindah ke tangan negara lain? Tanya Presiden cemas. Kita bisa merebutnya kembali dari pembelinya, Tuan Presiden. Bukankah mereka dapatkan dengan cara mencuri? Bagaimana kalau kita mencuri lagi dari mereka? Walaupun itu barang milik negara ini, ucap Davia sambil tersenyum. Berarti agen satu harus mencuri lagi agen rahasia mereka, Davia? Tanya Presiden memastikan saran Davia. Benar sekali, Tuan Presiden, ucap Davia membenarkan kesimpulan Presiden. Kalau begitu, kamu sendiri yang harus mengambil benda berharga itu dari pembelinya, Davia. Titah Tuan Presiden membuat Davia dan Haikal tersentak bersamaan. Hah! Aku sangat khawatir jika agen rahasia mereka sulit dibedakan saat mengambil benda itu. Mereka punya alat sendiri untuk memalsukan benda serupa dengan milik kita, maksudku sebelum benda asli milik kita yang mereka bawa ke negara mereka, mereka sudah menduplikat benda kita itu untuk mengecokkan agen rahasia kita. Sementara tugas agen rahasia kita hanya mengambil benda berharga itu tanpa mengetahui keaslian benda itu dari agen rahasia mereka, tutur Tuan Presiden. Maafkan saya, Tuan Presiden. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran Tuan Presiden sudah saya pikirkan jauh sebelumnya, karena musuh punya 1000 cara untuk memanipulasi agen kita karena mereka mengetahui jika kita saat ini mengincar lagi benda milik negara ini. Imbuh Davia membuat Tuan Presiden terkesima dengan kecerdasan gadis bercadar ini. Bagaimana caranya agen satu bisa mengetahui bahwa benda yang dia ambil lagi itu adalah benda asli milik negara ini? Tanya Tuan Presiden. Baiklah. Kita ke ruang bengkel sekarang. Pinta Davia mengajak Tuan Presiden ke ruang di mana alat-alat canggih yang sudah ia ciptakan tadi siang dan saat ia tinggalkan sedang berproses. Ketika sudah berada di ruang bengkel itu, Davia mengambil beberapa alat canggih ciptaannya. Sekitar 3 alat canggih ciptaannya itu ia tunjukkan kepada Presiden. Salah satunya adalah sebentuk cincin kawin pria yang memiliki mata kecil sebagai pendeteksi keaslian benda. Saya sengaja menciptakan alat pendeteksi ini serupa cincin pernikahan milik pria agar musuh tidak curiga, ucap Davia. Wow! Amazing! Puji Tuan Presiden. Tuan Presiden hanya mengangguk-anggukan kepalanya sebagai bentuk apresiasinya pada kejeniusan Davia. Sementara Haikal ingin sekali memeluk dan mencium bibir wanitanya saat ini karena kemampuan otak Davia dengan kekuatan intuisinya bisa memikirkan permainan licik musuh. Baby, setelah misi ini berakhir, aku ingin sekali memperkosamu, batin Haikal gregetan dengan kecerdasan istrinya. Tuan Presiden, cincin ini bisa membaca hologram di benda milik kita yang cetakannya asli milik kita. Jika diarahkan ke hologramnya, mata cincin ini akan mengeluarkan sinar berwarna hijau karena bisa membaca barcode di hologram itu. Jika benda itu palsu, mata cincin ini tidak akan berfungsi sama sekali, lanjut Davia. Kalau begitu,
Aku putuskan kalau kamu sendiri yang akan mengambil benda berharga itu yang akan dibantu oleh agen 1. Titah Presiden. What? Vote dan like-nya cinta, please. Terima kasih untuk semua komentar baiknya Say. Autor jadi semangat karena idenya ngalir terus karena apresiasi kalian pembaca setiaku, walaupun novelnya masih recehan. Hanya sayang yang kasih like sedikit tidak imbang dengan jumlah favoritnya, sedih aku. Davia menatap Haikal untuk meminta pendapat suaminya karena tanpa izin pemilik hatinya ini, dia tidak akan mungkin bisa menyanggupi permintaan Tuan Presiden. Hubi. Tegur Davia agar Haikal segera mengeluarkan keputusannya, ya atau tidak. Haikal nampak berpikir sesaat sambil satu tangannya memegang dagunya dan satu tangannya lagi memeluk pinggangnya sendiri. Setelah memikirkan beberapa saat, Haikal baru membuka suara. Mohon maaf Tuan Presiden. Apa jaminan untuk keselamatan istriku, Tuan Presiden? Aku tidak bisa mengizinkan istriku begitu saja untuk bertindak atas perintah Anda tanpa ada persetujuan dari Presiden kami karena kehadiran kami di sini hanya membantu sekedarnya bukan sepenuhnya, sopan Haikal. Negaraku akan menjamin keturunanmu akan tetap aman sejalan dengan usia mereka dan akan mendapatkan jaminan pendidikan secara eksklusif di negara ini dengan fasilitas serba gratis jika terjadi sesuatu pada ibunya atau keberhasilan ibu mereka mengembalikan benda berharga milik negara ini, ucap Tuan Presiden menjawab pertanyaan Haikal. Kalau begitu, tolong sampaikan permintaan Anda pada Presiden kami karena kami adalah bagian aset bangsa kami. Jika terjadi sesuatu negara akan mengurus jenazah kami, tegas Haikal penuh harismatik. Baiklah. Aku akan membicarakan tentang ini pada Presiden kalian tapi, apakah Tuan Haikal juga ikut dalam misi ini? Tanya Tuan Presiden. Apakah aku harus duduk menunggu keberhasilan istriku mengambil benda berharga milik negara ini dari tangan musuh dengan mempertaruhkan nyawanya? Sarkas Haikal. Maksudnya, apakah Anda akan mendampingi istri Anda? Tanya Tuan Presiden lagi. Tentu saja saya harus mendampinginya selalu karena saya tidak mau jadi duda dan membiarkan anak-anak saya menjadi piatu. Karena istri saya adalah wanita sejuta pesona. Limited Edition. Tidak ada lagi wanita sepertinya di dunia ini dan aku belum pernah menemukan seperti dia, ujar Haikal seraya merengkuh pinggang Davia posesif. Hubi. Benarkah kamu akan mendampingiku dalam menjalankan misi berbahaya ini? Tanya Davia penuh binar. Jika kita datang bersama, pulang juga harus bersama. Aku siap menjadi tameng untukmu, sayang. Aku lebih baik memilih mati daripada melihatmu terluka. Cukup satu kali aku melihatmu pernah tertembak dan selebihnya aku tidak mau itu terulang lagi. Kalau acara tembak-menembak itu juga makanan aku sayang. Apakah kamu lupa suamimu ini juga seorang mafia? Goda Haikal sambil tersenyum smir. Baiklah Tuan Presiden. Aku akan terima tantangan Anda. Tapi, izinkan aku untuk memilih sendiri ajudan terpercaya untuk Anda melalui data pribadi semua angkatan di negara ini. Pinta Davia. Silahkan Nona. Dengan senang hati jika kamu sendiri merekomendasikan perwira terpercaya di kalangan angkatan yang ada di negara ini, ucap Tuan Presiden. Baiklah Tuan Presiden. Saya akan mempelajari track record nama-nama perwira yang sudah memiliki jam terbang tinggi dengan prestasi gemilang tentunya dibarengi dengan iman yang kuat yang tidak akan pernah tergoda dengan rayuan setan dalam wujud manusia.
Karena saya yakin negara ini punya agen-agen bangsa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dengan ditunjang prestasi non-akademik lainnya, tapi saya tidak menjamin mereka memiliki jiwa nasionalisme yang menolak bentuk pengkhianatan, ucap Davia. Apakah Anda lupa Nona Davia kalau semua orang yang memangku jabatan apapun dalam profesinya selalu mengucapkan sumpah? Tanya Tuan Presiden. Jika orang berpegang pada sumpahnya, maka penyelewengan wewenang dalam jabatan mereka tidak akan pernah terjadi, Tuan Presiden. Seperti yang dilakukan wakil Anda, yang menjadi alasan Anda ada di sini, bukan? Imbuh Davia. Anda benar Nona. Aku hampir lupa akan hal itu, ujar Presiden. Awal niat mereka saat mencapai kesuksesan memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk kehidupan pribadinya dan juga pengabdian mereka pada negaranya. Tapi, seiring waktu mereka mulai melupakan tujuan awal mereka karena sudah tergiur dengan tempat basah yang menjanjikan mimpi indah hingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Lagi-lagi manusia selalu siap untuk sukses tapi gagal untuk menolak godaan yang ada. Dan itu berlaku dari kehidupan di dunia ini dimulai dan akan terus berulang hingga akhir hidup ini. Itulah dosa warisan anak cucu Adam di mana iblis berjanji pada Tuhannya untuk menyesatkan anak cucu Adam dalam menemaninya di neraka kelak. Saya mohon izin untuk menginap di hotel yang sudah di-booking oleh Merem. Tuan Presiden akan kembali ke Gedung Putih dengan helikopter sesaat lagi. Permisi Tuan Presiden. Sampai nanti. Ucap Davia yang sudah terlihat kelelahan. Silahkan Nona. Terima kasih untuk hari ini, Tuan Haikal. Anda pasti sangat bahagia dia memiliki istri yang sangat hebat. Hati-hati. Ucap Tuan Presiden melepaskan kepergian Davia dan Haikal yang langsung dikawal oleh anggota FBI menuju hotel. Dengan senang hati Tuan Presiden. Jaga diri Anda. Tetap waspada. Permisi. Haikal menyalami Tuan Presiden dan Merem. Di kamar hotel. Davia dan Haikal baru saja menyelesaikan acara mandi mereka tentu saja dilalui dengan adegan panas di dalam sana. Sekarang mereka hanya butuh istirahat karena malam sudah terlalu larut. Haikal tidak begitu lelah karena dia hanya menemani istrinya. Davia yang sudah terlalu lelah antara fisik dan pikirannya karena energinya sudah terkuras habis hingga detik terakhir di kamar mandi tadi saat ia harus memberi hadiah kepada suaminya yang sudah ia janjikan dari tadi pagi. Terima kasih Hubi. Kamu sudah bersikap manis hari ini, ucap Davia seolah Haikal itu seperti anak kecil baginya. Terima kasih juga sayang. Hari ini kamu sudah membuat aku bangga yang bertambah-tambah padamu. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Jagalah tubuhmu untukku karena kamu terlalu berharga untuk disandingkan dengan apapun, imbu Haikal membuat hati Davia meleleh. Ucapannya manis sekali, batin Davia yang saat ini sedang ditaburi bunga. Harum mewangi sampai ke lubuk hati terdalam. Ia memeluk tubuh kekar itu dan membenamkan ciumannya di dada bidang sang suami. Dan Haikal sangat bahagia diperlakukan manis seperti itu oleh istrinya. Bagaimanapun juga kadang sifat kekanak-kanakan seorang pria yang selalu ingin mendapatkan perhatian lebih dari wanitanya walaupun dalam dirinya ada jiwa patriot sebagai seorang suami maupun ayah bagi anak-anaknya untuk lindungi mereka dari mara bahaya. Sayang. Apa alasanmu sebenarnya untuk ikut dalam misi perampasan kembali milik berharga negara ini?
Tanya Davia penasaran karena jawaban Haikal tadi pada presiden tidak memuaskan rasa penasarannya. Apakah kamu ingin tahu banget, baby? Ledek Haikal. Tentu saja, Hubi. Apa hadiahku jika aku menjawabnya? Bercinta sepanjang malam denganmu jika misi ini berhasil, ujar Davia tanpa basa-basi. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada pengagum rahasiamu itu untuk terlalu dekat denganmu. Aku ragu dengan profesional kinerja karena hatinya pasti masih ada untukmu, ucap Haikal. Kau ini selalu saja posesif padahal aku tidak pernah mempedulikan perhatiannya padaku sejak dulu, ujar Davia. Apakah kamu memiliki perasaan khusus padanya, Davia? Tanya Haikal. Perhatian khusus aku hanya pada satu orang mafia yang paling nyebelin di dunia ini tapi aku sangat mencintainya, balas Davia membuat Haikal terhenyak. Mengapa tetap mempertahankan aku baby, padahal aku selalu mengecewakanmu? Tanya Haikal. Karena kamu belum mengetahui tentang aku seutuhnya. Dan aku ingin kamu membayar setiap hujatanmu padaku. Aku ingin kamu bisa merasakan bahwa kamu bisa membedakan mana barang berharga dan barang loak seperti mantan terindahmu itu, Vina. Tapi di atas segalanya, aku terlalu mencintaimu, Hubi. Hatiku yang menginginkanmu, ucap Davia dan keduanya kembali berciuman mesra karena tubuh mereka belum mengenakan piyama tidur usai mandi. Hanya bercumbu dan setelah itu keduanya memilih tidur melepaskan penat seharian berkutat dengan bandit negara yang menegangkan seperti malam yang terjadi ini.